Jadi biodiversitas kalau kita cermati nanti ya, ada beberapa pengertian mungkin Anda yang sudah dengar ya. Jadi ini berasal dari dua kata, diversity dan bio ya. Jadi ya kita lihat sajalah berapa sejarahnya dulu ya. Jadi Anda bisa lihat di sini biodiversitas atau biodiversity itu kependekan dari biological diversity. Ini sudah cukup lama, Anda belum lahir, ini sudah mulai digunakan ya. Jadi sejak tahun 70-an itu sudah digunakan oleh banyak orang, para peneliti. Ya. Dan mulai menonjol pada awal 80 ya, pada saat konferensi pembangunan berkelanjutan yang diselenggarakan di Rio Janeiro ya pada tahun 1992 ya, itu mulai didiskusikan ya. Kemudian beberapa peneliti menerjemahkan bahwa biodiversitas sering diartikan begitu luas sebagai kekayaan ya, variasi dan variabilitas organisme hidup gitu ya. Jadi ketika kita bahas tentang biodiversitas ya, biasanya semua komponen yang ada di lingkungan termasuk di dalamnya ya. Jadi walaupun awalnya cerita dari apa ya, biodiversitas itu ya awalnya hanya berbicara tentang kekayaan spesies saja gitu awalnya ya. Tapi perkembangan terus berjalan dan ternyata dari hasil berbagai kajian kekayaan spesies itu ternyata hanya mewakili salah satu dari banyak unsur biodiversitas gitu ya. Jadi hanya mewakili salah satu unsur saja. Ternyata biodiversitas itu sangat luas ya. Jadi Anda bisa kita cermati lebih jauh lagi ya. Jadi kalau Anda lihat di sini ya, dari Convention of Biological Diversity ya, pasal 2 dikatakan bahwa biodiversitas itu berarti variabilitas dalam organisme hidup dari semua sumber ya, termasuk antara lain darat, laut, dan ekosistem air lainnya yang dan kompleks ekologi yang mereka adalah bagiannya. Mencakup keanekaragaman di dalam spesies, antar spesies, dan ekosistem. Jadi kalau lihat dari pasal 2 dari CBD ini, tampak jelas bahwa ketika kita bicara tentang biodiversitas, ya clear ya, semua yang ada di lingkungan kita itu biodiversitas, karena di situ ada ekosistem ya, gitu. Jadi Anda bisa lihat disampaikan oleh beberapa ahli. Jadi biodiversitas itu mencakup kompleks ya, topik yang kompleks ya, meliputi banyak aspek variasi biologis dan dispersi secara berbeda tergantung pada kelompok sosiologis yang terlibat, katanya begitu. Ya. Jadi kalau kita lihat lebih dalam lagi ya, dari berbagai definisi itu menunjukkan bahwa kekayaan dan keanekaragaman kehidupan di bumi ini berada dalam berbagai tingkatan, yaitu genetik, spesies, dan ekosistem. Itulah yang ada di dalam biodiversitas gitu ya. Jadi tidak hanya genetik dari suatu spesies saja gitu ya, tapi ternyata sangat luas ya. Jadi biodiversitas selalu berhubungan dengan variabilitas makhluk hidup dalam gen, spesies, ekosistem, dan dikatakan di sini juga hubungan di antaranya ya, serta upaya konservasinya. Jadi cakupan biodiversitas itu termasuk di dalamnya konservasi. Jadi sangat luas, ya. Sangat luas. Nah sekarang kita lihat ya,
tingkatan biodiversitas, karena tadi kan sudah dikatakan. Jadi spesies, gen spesies, kemudian ekosistem dan lingkungannya itu semua termasuk biodiversitas. Jadi kalau Anda bisa lihat di sini, biodiversitas memiliki 3 tingkatan yang berbeda, yaitu tingkat genetik, tingkat organisme, dan tingkat ekologis katanya. Ini disampaikan jadi Anda nanti bisa cek ya, CBD dan lain sebagainya sampai Supriyatna tahun 2018. Jadi cukup lengkap di sini Anda bisa lihat. Jadi ada 3 tingkatan, tingkat genetik, tingkat organisme, dan tingkat ekologis. Jadi tingkat genetik Anda bisa lihat, keanekaragaman genetik merujuk kepada berbagai macam informasi genetik yang terkandung di dalam setiap makhluk hidup. Ya. Jadi ini berbicara bagaimana keanekaragaman genetik di setiap makhluk hidup. Nah, bicara di sini struktur biodiversitas pada tingkat genetik ini meliputi ini. Ya, gen. Berarti ada nukleotida, ada gen, ada kromosom, kemudian genom, ya, ada individu dan populasi. Nah, tolong nanti Anda cek sendiri pemahaman Anda terhadap apa itu nukleotida, ada gen, ada kromosom, ada genom, ada individu dan populasi. Ya. Jadi ternyata biodiversitas tingkat genetik ini juga kalau Anda lihat sangat variatif, ya, sangat variatif. Anda bisa cermati ini. Jadi keanekaragaman pada tingkat genetik ini sekali lagi dari pengertian dari beberapa ahli ini oleh Supriyatna mungkin relatif agak didefinisikan lebih mudah kita pahami. Jadi mencakup variasi genetik dalam spesies di antara populasi yang terpisah secara geografis dan di antara individu dalam suatu populasi. Ya. Jadi bisa dikatakan seperti itu. Jadi tentu ini karena tingkat genetik, jadi lebih ke arah ya ini definisi batasan terluasnya itu ada populasi. Gitu. Ya, karena kita tahu populasi terdiri dari berbagai spesies. Ya. Kemudian kita juga lihat bahwa di setiap spesies itu ada variasi. Ada variasi individu yang memiliki keanekaragaman genetik tersendiri, dan tiap individu yang di dalam setiap individu pun kita akan menemukan, karena setiap spesies itu sangat khas, tidak ada yang sama. Secara lahiriah mungkin kelihatan sama, tapi kenyataannya sangat berbeda gitu. Karena ini tingkat gen dan kromosom ya, itu berbeda. Gitu. Walaupun memiliki perbedaan yang begitu banyak, tapi mereka ternyata memiliki keserupaan sehingga mereka bisa saja dikelompokkan pada satu kelompok yang sama dalam tingkat populasi misalnya. Yaitu biodiversitas genetik ya. Jadi sekali lagi ini terkait dengan kalau kita bahas di biodiversitas genetik itu mencakup tingkatan genetik yang dibahas di dalamnya ada nukleotida. Ya, kan kita tahu nukleotida itu basa nitrogen, gula pentosa, dan fosfat kan. Ya. Lalu itulah nanti akan membentuk DNA. Ya, DNA itu nanti sampai panjang basa tertentu akan membentuk gen, dan gen itu bagian dari kromosom sih sebenarnya, karena kromosom kumpulan dari DNA yang dikemas oleh protein strukturnya kan. Ya. Dan genom itu adalah kumpulan materi genetik yang ada pada suatu individu ya, yang berbeda satu dengan yang lainnya. Kalau individu ya mungkin nanti lebih ke arah spesies. Baik,
itu biodiversitas tingkat genetik. Yang kedua adalah biodiversitas tingkat organisme. Apa yang dimaksud di dalamnya didefinisikan oleh beberapa ahli. Ini yang dimaksud adalah keanekaragaman pada tingkat organisme meliputi seluruh organisme di muka bumi ini. Jadi struktur biodiversitas pada tingkat organisme meliputi, ini ada overlapnya di sini. Ada individu, populasi, subspesies, spesies, genus, famili, order, kelas, phylum, dan kingdom. Jadi kalau di sini Anda bisa lihat dasarnya dari nukleotida gen kromosom ke arah populasi, gitu ya, ke arah individu populasi. Tapi kalau di sini di tingkatan organisme mulai dari individu populasi terus ya sampai phylum atau kingdom. Ya. Sini Anda bisa lihat. Lalu ada lagi yang menyebabkan biodiversitas itu sangat luas. Ternyata ada biodiversitas tingkat ekologis. Ya, apa itu? Ya, yaitu struktur biodiversitas yang mencakup mulai lagi dengan populasi terkait dengan hitsia, habitat, komunitasnya, ekosistem, lanskap, bioregion, bioma, dan biosfer. Ya, Anda bisa lihat di situ. Jadi kalau bicara tentang ekosistem, ya, maka itu bagian dari tingkatan ekologis. Ya. Jadi Anda bisa lihat. Jadi sekali lagi ada 3, genetik, ya, biodiversitas tingkat genetik, ya, biodiversitas tingkat organisme, dan biodiversitas tingkat ekologis. Ya. Nah, sekarang kita lihat tipe-tipe ya, tipe-tipe keanekaragaman ekosistem. Ya. Jadi Anda bisa lihat di sini di kita di Indonesia untuk tipe keanekaragaman ekosistem ini dibahas lebih khusus ya, karena ini mungkin pertimbangannya sangat erat dengan pengetahuan lingkungan. Ya. Karena kalau tingkat tadi apa namanya genetik ya, biodiversitas tingkat genetik ini mungkin dibahasnya nanti di genetika ya, di mata kuliah genetika. Jadi nanti lebih dalam lagi lah di sana ya. Tapi di pengetahuan lingkungan mungkin ini yang lebih banyak ditonjolkan ya. Setidaknya katanya ada 50 tipe ekosistem di Indonesia ya. Ini menurut Supriyatna ya. Tapi Kartawinata 2013 ya, itu berhasil mengidentifikasi kurang lebih ada 13 ekosistem. Ya. 13 ekosistem alami yang ada di Indonesia. Ya. Jadi nanti silakan Anda cek di Supriyatna ya. 50 itu apa? Karena memang Indonesia sebagai negara tropis banyak sekali tipe-tipe ekosistem. Kan ekosistem itu bisa sangat luas, bisa sangat sempit, gitu. Tergantung orang mau mendefinisikannya. Gitu. Tapi paling tidak ini yang umum yang bisa kita cermati ya. Jadi kalau Anda lihat di slide ini ada apa namanya 19 ekosistem yang ada di Indonesia ya. Jadi kalau Anda lihat dari gambaran ini ya, jadi mulai dari ekosistem takat ya atau zona neritik ya. Jadi apa itu zona neritik itu ya? Saya kira Anda pernah kuliah di ekologi ya. Ini apa namanya dibahas bagaimana karakteristik dari zona neritik ini ya.
Jadi ini biasanya dikategorikan ini menjadi ekosistem, bagian dari ekosistem air, ekosistem marin atau ya, air masin ya biasanya. Jadi zona neritik ini juga mungkin Anda pernah mendengarnya, ini dekat sekali dengan kawasan pantai ya, dan wilayahnya biasanya terbentang dari tepi pantai yang terjangkau oleh pasang tertinggi ya, pasang yang tertinggi ke arah laut ya, yang dasarnya masih bisa ditembus cahaya matahari. Itu biasanya disebut zona neritik ya. Tergantung dari apa namanya, kejernihan airnya, bisa saja sampai, kalau cahayanya nembus sampai kedalaman yang cukup dalam, bisa sangat luas zona neritik ini ya, zona neritik ini ya. Jadi luar biasa kekayaannya nanti kalau kita bicara keanekaragaman tingkat zona neritik ini, ekosistem neritik ini, karena di dalamnya nanti bisa kita temukan berbagai jenis spesies seperti alga, rumput laut, plankton, nekton, neston, dan bentos ya. Itu bisa kita temukan di sana. Ya. Di apa namanya, di beberapa bagian bisa saja sampai kedalaman 200 meter masih tembus cahaya gitu ya. Beberapa tempat. Yang kedua adalah terumbu karang. Ya. Namanya juga terumbu karang. Ini ekosistem marin juga. Ini ditandai dengan penghuninya. Jadi di sini bisa kita temukan berbagai jenis karang, ya, baik karang keras maupun karang lunak, ya, dan juga ada gorgonia mungkin ya. Anda pernah melihat ada jenis karang yang seperti pohon gitu ya. Ternyata itu bukan tumbuhan, tapi itu adalah hewan ya. Dan umumnya terumbu karang ini merupakan spesies-spesies yang penting sebagai penghasil zat kapur ya di lautan. Ya. Dan biasanya hewan karang ini tersusun dari bagian polip, dan skeleton merupakan penyusun utama terumbu karang ya. Dan keberadaan terumbu karang ini pun tidak terlepas dari keberadaan algae ya. Ini jadi sangat penting gitu ya. Kemudian yang berikutnya padang lamun ya. Anda bisa mungkin nanti kan ada mata kuliah khusus tentang perairan laut ya. Perairan laut nanti bisa dibahas lebih dalam lagi tentang ekosistem neritik, terumbu karang dan lain sebagainya. Yang kedua adalah yang ketiga adalah padang lamun. Namanya juga lamun ya. Biasa lamun itu dikenal dengan seagrass ya. Seagrass, bahasa Inggrisnya seagrass. Jadi nanti ada juga seaweed. Kalau seaweed ini biasanya rumput laut yang biasa kita manfaatkan ya. Jadi kalau seaweed itu tumbuhan rendah, kalau seagrass itu adalah tumbuhan tinggi ya, yang mampu beradaptasi hidup di bawah permukaan air laut ya. Dia punya akar, daun ya, menyerupai rumput di darat kalau kita bandingkan ya. Cukup banyak, kurang lebih ada 15 spesies yang pernah dikenal ya di Indonesia ya. Itu ada Enhalus, ada Thalassia ya, ada Kimodosea ya, ada Aludoela ya, dan lain sebagainya. Jadi sangat banyak. Dan
eh, Padang Lamun ini juga menyediakan eh, apa ya, tempat yang nyaman bagi beberapa vertebrata herbivore yang hidup di laut, ya, seperti dugong, ya. Dugong itu eh, apa ya? Dugong itu duyung, ya, penyu hijau yang memang dia mengkonsumsi tumbuhan misalnya. Jadi tempat ini pun sangat penting untuk mereka, dan beberapa spesies ikan juga sangat nyaman tinggal di tempat ini karena hidup di antara dedaunan itu menjadi nyaman, melindungi diri dari predatornya. Ya. Dan berikutnya adalah zona Oseania. Ya, ini merupakan wilayah laut lepas dengan kedalaman yang tidak ditembus oleh cahaya matahari. Ya, dari informasi yang ada, bisa kedalamannya itu sampai berapa? 11 kilometer, ya. Ada palung marina kalau tidak salah yang sampai saat ini apa yang ada di dalamnya belum diketahui. Dan Indonesia juga punya palung-palung yang dalam, terutama di Indonesia bagian timur, ya. Dan saking dalamnya, dan kita tahu bahwa semakin dalam sulit sekali orang untuk bisa menyelam sampai kedalaman yang paling dalam tadi. Kenapa? Karena ternyata semakin dalam tekanan air itu semakin kuat, dan itu bisa memecahkan gendang telinga kita, bahkan kepala kita kalau terlalu dalam. Jadi kalaupun melakukan penelitian biasanya menggunakan alat-alat khusus, ya. Jadi itu, ya. Jadi pastilah kalau kita bicara tentang zona neretik, terumbu karang, padang lamun, kemudian Oceania, ya. Jadi zona Oceania atau laut lepas, pastilah di dalamnya terdiri berbagai macam keanekaragaman, ya. Dan itu sebenarnya bagian dari lingkungan kita. Berikutnya adalah yang terkait dengan ekosistem perairan tawar, ya. Di sini paling tidak ada 3 mungkin, ya. Yang pertama ada 2 lah mungkin, ada sungai yang kita kenal. Sungai ini merupakan ekosistem perairan tawar yang ditandai dengan adanya aliran air yang terjadi terus-menerus, ada arus yang cukup kuat, ya. Dan ini menyebabkan masalah oksigen di perairan sungai ini atau perairan lotik, ya. Itu tidak jadi masalah, tidak menjadi faktor pembatas. Cuma justru yang jadi faktor pembatas itu adalah arus, ya, yang sering jadi masalah. Itu sehingga di beberapa tempat didominasi oleh spesies tertentu, sementara di tempat lain spesies itu tidak ditemukan karena memang kondisinya tidak memungkinkan mereka untuk tinggal di sana, ya. Jadi pH, temperatur, karena mengalami pengadukan terus-menerus, mereka tidak lagi menjadi faktor pembatas. Beda dengan danau, ya, atau perairan lentik. Nah, danau ini Anda tahu sendiri, diam, dan yang sering menjadi faktor pembatas itu adalah justru kandungan oksigen, ya. Jadi karena keterbatasan kemampuan difusi oksigen dari udara ke perairan, ya biasanya ketersediaan oksigen itu makin dalam makin sedikit. Beda dengan laut tadi, ya. Kalau ekosistem laut itu Anda sudah tahu, di palung marina saja yang kedalamannya sampai 11 km itu masih tersedia air dengan maksud saya masih tersedia oksigen dengan baik, dan temperatur juga relatif masih hangat, gitu. Sehingga hewan-hewan yang tertentu, ya, yang memiliki kemampuan adaptasi yang luar biasa terhadap tekanan air di kedalaman itu
bisa hidup dengan nyaman tinggal di sana. Jadi kalau di danau terjadi sebaliknya, tidak ada pengadukan, kalaupun ada pengadukan ya itu hanya di daerah permukaan saja yang kenal dengan epilimion itu ya. Di daerah permukaan itu karena masih terpengaruhi oleh adanya angin, ya kadang-kadang juga ada ombak arus sampai tingkat tertentu, tapi lebih dalam lagi tidak terpengaruh. Gitu. Nah di bagian atas itulah biasanya banyak masih tersedia oksigen dengan baik gitu. Tapi kalau semakin dalam, semakin sedikit. Walaupun demikian masih kita temukan ada beberapa spesies hewan, terutama larva dari Corvurus, ini Diptera, ya, yang masih bisa bertahan di kondisi anoksik, jadi di tempat-tempat yang kurang oksigen, ya karena kita tahu zooplankton itu akan mengalami migrasi siang hari ke bagian dalam karena fototaksis negatif, lalu malam hari dia ke permukaan, ya, itu. Nah, yang pernah saya teliti itu ada satu danau kedalaman yang terdalamnya itu tercatat 11 meter, bukan 11 kilometer ya, di Tasik itu waktu itu ternyata tercatat oksigennya sudah nol, ya. Tapi kami masih menemukan Corvurus di dalamnya. Kenapa? Karena mereka larva ini memiliki gelembung, jadi suatu kantung di bagian tubuhnya yang bisa menyimpan oksigen gitu. Jadi dia bisa berada cukup lama di dasar perairan. Makanya kadang-kadang ketika kita cuplik bentos, dia juga bisa kita temukan karena sering ditemukan gitu. Walaupun para ahli menyebutnya dia adalah semi bentos. Ya. Itu di sungai dan danau ya. Lalu sekarang kita lihat ekosistem semi terestrial ya. Apa itu? Ada mangrove ya. Dan mangrove merupakan ekosistem yang di dalamnya terdapat berbagai tipe tumbuhan dengan karakteristik yang khusus. Saya kira Anda sudah sangat paham. Dia memiliki daya toleransi yang tinggi terhadap kadar garam yang tinggi ya. Kemudian dia juga bisa eksis di kondisi ketersediaan oksigen yang rendah, terbatas gitu ya. Dan biasanya beberapa tumbuhan mangrove ini memiliki sistem perakaran yang sangat khas ya. Misalnya ada akar napas atau lutut ya yang keluar dari permukaan tanah dan ditandai dengan daunnya yang sangat tebal ya. Daunnya yang sangat tebal ini penting ya agar tumbuhan ini tidak terlalu banyak kehilangan air karena kita tahu daerah mangrove ini biasanya daerah dataran rendah dekat ya daerah pantai gitu ya. Dan Anda tahu sendiri bagaimana temperatur di tempat itu. Ya. Di apa namanya ekosistem ini juga sangat khas ya. Di beberapa tempat ini sangat strategis ya. Di sini dikatakan ada di Pulau Jawa itu ada 166 spesies. Di Kalimantan ada 157 spesies ya tanaman yang menghuni ekosistem mangrove. Kemudian di Papua itu ada 142 spesies. Sulawesi ada 135 spesies. Di Maluku ada 133 jenis ya. Dan di Kepulauan Sunda Kecil ini Sunda Kecil itu berarti sekitar Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur ya. Itu ada 120 jenis ya. Seperti contohnya spesies Avicennia, Bruguiera, Niva, Rhizopora dan Suneraceae ya. Ini apa namanya? Mangrove ini ternyata punya peran yang luar biasa penting ya.
Selain tempat tinggal berbagai jenis burung, ular, mamalia, ya. Dan ternyata mangrove ini menjadi pelindung bagi anak ikan yang baru menetas setelah pemijahan, ya. Sini ada udang, kepiting, dan lain sebagainya. Jadi karena sistem perakarannya yang rapat, maka ikan-ikan kecil itu sulit untuk dimangsa oleh pemangsanya yang ukurannya besar. Jadi biasanya ya inilah tempat yang nyaman buat mereka. Dan yang luar biasa lagi, biasanya di tempat-tempat ini nyamuk malarianya juga sangat banyak, ya, sangat banyak. Di beberapa tempat yang dikenal endemik malaria itu biasanya terutama disebabkan karena ternyata hutan mangrove-nya sudah hilang. Kenapa? Karena pada saat hutan mangrove-nya hilang, maka kehidupan di dasar perakaran itu sudah tidak nyaman lagi, sehingga sedikit sekali ikan kecil, udang, dan lain sebagainya itu bisa tinggal di sana. Akibatnya apa? Jentik-jentik nyamuk bisa hidup dengan nyaman tanpa ada pengendalinya. Karena tadi ikan-ikan kecil itu justru menjadi pemangsa larva nyamuk malaria itu. Ya, begitu. Kemudian ekosistem lainnya adalah ekosistem riparian. Ya. Ini ekosistem peralihan antara badan air dan daratan di luar lingkungan air. Ya, ekosistem riparian ini berperan sebagai biofilter alami, ya, yang melindungi lingkungan akuatik dari sedimentasi yang berlebihan, ya, polusi pada aliran air permukaan, dan erosi tanah. Ya, riparian ini. Jadi ekosistem riparian sangat berperan sebagai habitat bagi banyak satwa, ya. Jadi beda dengan tadi mangrove. Kalau mangrove ditandai dengan berbagai jenis pohon tadi, ya. Baik. Lanjut kita ke ekosistem terestrial, ya. Di sini ada hutan pantai. Ya. Hutan pantai beda dengan hutan mangrove tadi, ya. Jadi hutan pantai ini biasanya ditemukan di sepanjang pantai Indonesia, ya. Dan biasanya di situ ada karakteristik, ada formasi escarpé, ya, gitu. Kemudian bisa juga ditemukan bukit pasirnya dan seterusnya, ya. Dan bisa ditemukan adanya Ipomua pescape tadi, ada rerumputan Spinex, ya, Chloris, Barbata, ya, dan lain sebagainya. Ini ditandai dengan karakteristik seperti itu, ya. Kemudian hutan Dipterocarpa. Jadi hutan ini ya sesuai dengan namanya, Dipterocarpa. Dan kita tahu hutan Dipterocarpa ini terdiri dari 200 sampai 300 jenis pohon, ya. Jadi ya disebut Dipterocarpa karena memang ini termasuk kelompok-kelompok dari Dipterocarpaceae, ya. Gitu. Jadi ini dikenal di sini katanya paling sampai saat ini sedikitnya terdapat 370 jenis Dipterocarpa, ya, yang sudah tervalidasi dicatat di Bappenas, ya. Tapi ya karena nilai kayunya yang luar biasa, hutan ini makin lama makin menyempit, ya. Kemudian hutan keranggas. Hutan keranggas ini biasanya tumbuh di tanah pasir dan asam, ya, atau masam, ya, karena berasal dari bahan batuan yang mengandung silika, ya. Hutan ini dicirikan oleh kehadiran pepohonan jenis tertentu dengan daun yang kecil
dan agak tebal, tapi toleran terhadap tanah miskin, hara, dan asam. Ya, namanya juga keranggas. Gitu. Ya. Jadi tanahnya ditandai dengan asam, dan yang bisa tinggal di sana juga spesiesnya terbatas. Ya. Kemudian hutan rawa. Hutan rawa berkembang pada habitat tanah dengan aerasi buruk, ya, karena tergenang sepanjang waktu. Ya. Di beberapa tempat hutan rawa juga berkembang ke belakang atau ada di belakang hutan bakau. Ya, biasanya berhimpitan, ya, rawa dan hutan bakau. Di dalamnya bisa kita temukan berbagai macam jenis rerumputan, palem, pandan, sampai pepohonan yang menyerupai hutan, gitu ya. Kemudian ada juga ekosistem hutan rawa gambut. Ya, sesuai dengan namanya di situ. Ya, ini ditandai dengan komponen utamanya adalah gambut. Ya, kita tahu penyusun utamanya ya sebenarnya di hutan gambut ini 65% berisi materi organik, gitu, yang dari ke waktu itu terus mengalami proses dekomposisi, ya, dan sering menghasilkan emisi karbon dalam jumlah besar, ya, CO2, dan dikenal seperti sawah, gitu ya. Ternyata rawa gambut ini pun sering berperan sebagai penghasil gas efek rumah kaca. Lalu ada ekosistem endokars dan exokars, ya. Ekosistem kars ini memang sangat khusus karena ekosistem ini berkembang dari batuan karbonat, ya, yang tersusun akibat proses karstifikasi dalam skala ruang dan waktu geologi, gitu ya. Jadi pastilah tanahnya kalau banyak karbonatnya, Anda sudah tahu pasti sifatnya itu lebih ke basah, ya, karena kandungan kapur sangat tinggi. Ya. Lalu berikutnya savana, ya, dicirikan dengan kehadiran pepohonan dan semak belukar dengan kerapatan yang rendah. Jadi ada pohon tapi relatif terbatas. Ya. Biasanya di tempat ini keanekaragamannya jauh lebih, terutama hewan, ya, terutama hewan, keanekaragamannya juga tidak bisa dianggap enteng, sangat tinggi. Ya. Gitu. Lalu ada juga hutan pegunungan, ya, ada dua macam paling tidak, ada pegunungan bawah, ada hutan pegunungan atas, itu, ya. Jadi kalau pegunungan bawah itu antara 800 sampai 1.300 meter di atas permukaan laut, ya. Tuh. Di sini biasanya ditemukan berbagai jenis tumbuhan dari Annonacea, Apocynaceae, Araceae, Asclepiaceae, ya, Cucurbitaceae, dan lain sebagainya, termasuk palme, ya, bisa ditemukan. Sementara hutan pegunungan atas itu ditandai dengan tajuk hutan yang rendah, batang lebih ramping, ya, biasanya liana berkurang tapi epifit yang lain banyak, gitu ya. Lumut paku banyak ditemukan di tempat-tempat ini, ya. Biasanya ditemukan adanya spon gambut, airnya biasanya agak sedikit asam, gitu ya. Banyak biasanya ditemukan lumut sphagnum, gitu ya, di daerah itu. Kemudian ada juga hutan subalpin. Hutan subalpin ini biasanya ditemukan atau dari yang ada di Indonesia itu ditemukan di Papua, ya, dengan ketinggian 4.100 sampai 4.600 meter di atas permukaan laut, ya. Dan biasanya tipe tumbuhan yang bisa ditemukan di sini biasanya berkategori semak, ya.
dan rerumputan. Dan kadang-kadang ada kerangas, ada tundra, ya, dan umumnya lantai hutannya ditutup oleh lumut, gitu. Karena cukup tinggi, ya relatif dingin, gitu ya. Terakhir, Nepal. Nepal merupakan ekosistem yang berada di ketinggian 5.000 meter di atas permukaan laut. Ya. Di Indonesia masih ditemukan di pegunungan Lawrence. Ya. Nepalnya selalu ditutupi oleh salju. Jadi ada salju abadi di daerah tropis, bisa kita temukan di puncak pegunungan Lawrence. Ya. Jadi itu ekosistem alami yang menjadi bagian dari biodiversitas. Ya. Lalu ada juga ekosistem buatan. Ekosistem buatan luar biasa banyak juga ya. Bisa kebun, danau, bisa sawah dan lain sebagainya. Pokoknya semua yang pernah dibuat atau diubah dari ekosistem alami menjadi ekosistem buatan yang biasanya diperuntukkan untuk kepentingan manusia agar fungsinya lebih optimal lagi kan. Ya. Jadi itu ya ekosistem alami dan ekosistem buatan. Nah sekarang kita lihat faktor-faktor ekologis yang mempengaruhi biodiversitas. Ya, keanekaragamannya dipengaruhi antara lain oleh perbedaan lintang. Ya, jadi Anda tahu ya ada garis hayal di permukaan bumi, ya dari timur ke barat ya, dan ada juga garis yang lainnya dari utara ke selatan. Tapi biasanya yang mempengaruhi keanekaragaman itu adalah perbedaan lintang, yaitu garis hayal dari timur ke barat, gitu ya. Walaupun bumi itu terus bergerak sih sebenarnya, jadi relatif gitu. Tapi posisi lewat garis lintang ini ternyata permukaan bumi tidak semua tegak lurus dengan cahaya matahari. Yang tegak lurus sepanjang tahun itu adalah di garis khatulistiwa, ya, di garis khatulistiwa. Nah, ternyata keanekaragaman di daerah khatulistiwa ini sudah dikenal paling tinggi gitu ya, paling tinggi. Nanti kita lihat ya. Ternyata karena memperoleh cahaya matahari sepanjang tahun, ya hangat sepanjang hari, ya apalagi di daerah persis garis khatulistiwa itu kan hanya 2 musim, musim hujan dan musim kemarau, itu. Ya, jadi ini mungkin salah satu hal yang menyebabkan keanekaragaman di daerah khatulistiwa itu tinggi, gitu. Ya. Beda dengan di daerah di luar garis khatulistiwa, subtropis, bahkan sampai ke daerah kutub gitu. Kenapa? Anda tahu sendiri, mereka tidak bisa beraktivitas sepanjang waktu kan? Ya, tidak bisa beraktivitas sepanjang waktu, bahkan mereka harus pergi ya, bermigrasi gitu. Bermigrasi karena tidak sesuai dengan kondisi yang ekstrim, misalnya di musim dingin gitu. Lalu berikutnya kecepatan spesiasi. Ini kecepatan pembentukan spesies katanya. Ada teori, banyak teori ya yang mendukung bahwa di daerah tropis itu spesiasinya jauh lebih cepat dibanding di daerah temperata gitu. Ya. Apa yang menyebabkannya? Sama seperti tadi, masalah perbedaan lintang terkait dengan khatulistiwa. Apa sebabnya? Karena ketika matahari ya, bersinar sepanjang hari, hangat
sepanjang tahun gitu ya, walaupun musim hujan, dan itu bisa menciptakan lingkungan-lingkungan yang sangat khas ya, sangat khas. Bisa saja ada satu spesies tadinya awalnya sama, lalu dia terjebak di satu tempat yang ternyata sangat nyaman buat dia. Perubahan faktor fisikokimia lingkungannya itu terbatas, sehingga dia hanya mengembangkan sifat-sifat tertentu saja. Sifat-sifat yang lainnya itu bisa saja mengalami rudimentasi gitu ya. Jadi seolah-olah dilupakan. Sehingga ketika diteliti, ternyata ini sudah berbeda dengan spesies lain yang di mana dia berasal dari sebelumnya. Bisa saja terjadi seperti itu. Ya, bisa itu. Jadi daerah tropika sangat memungkinkan itu terjadi gitu. Karena dengan hangat sepanjang tahun ya, jumlah air yang disediakan dari waktu ke waktu juga sangat baik, karena kita tahu bahwa di daerah temperata di kutub pada saat musim dingin itu ketersediaan air itu menjadi sangat terbatas gitu. Semua menjadi kering gitu. Ya, bahkan pepohonan saja yang berdaun lebar gitu ya, itu harus menggugurkan dedaunannya untuk beradaptasi terhadap sedikitnya kandungan air. Ya. Nah, di satu sisi juga ternyata di daerah temperata juga laju kepunahannya juga, di daerah tropis ini juga menjadi tinggi gitu. Jadi semakin tinggi kepunahan berarti semakin tinggi juga kesempatan untuk ditempati oleh individu baru atau spesies baru gitu ya. Gitu. Ya. Lalu berkaitan dengan migrasi yang terjadi di sebuah lokasi. Jadi daerah-daerah yang luas, daerah-daerah yang nyaman, yang menyediakan sumber daya alam yang besar gitu ya, itu menjadi daerah tujuan dari berbagai spesies migran. Gitu ya. Kemudian luas daerah, ya, samping ada sejumlah kenyamanan tadi, luas daerah juga menjadi satu yang sangat penting. Makin luas, biodiversitas juga semakin beraneka ragam karena menyediakan tempat tinggal yang lebih banyak dan itu memungkinkan nitsia juga makin banyak. Lalu tingkat produktivitas. Kita tahu sekali lagi di daerah tropika itu tadi matahari terbit sepanjang tahun, tiap hari kita temukan ya rata-rata 12 jam. Dan itu ternyata mendukung proses fotosintesis terjadi setiap hari. Dan itu penting untuk apa? Menyediakan sumber daya alam bagi organisme yang lain. Makanya di daerah tropis laju produktivitas tumbuhannya juga tinggi dan ini menyediakan sumber daya alam bagi organisme non-tumbuhan. Itu maka wajar keanekaragamannya juga tinggi. Dan terkait dengan produktivitas, maka energi yang disediakan pun juga semakin banyak. Jadi kalau ada tumbuhan, pasti ada pemakan tumbuhan. Kalau ada pemakan tumbuhan, pasti ada pemakan tumbuhan. Kalau ada pemakan tumbuhan, terus pasti ada pemakan tumbuhan terus gitu. Makanya makin beraneka ragam gitu. Ya. Jadi ini yang mempengaruhi dan ini semua ada di daerah tropis sebenarnya. Optimalnya itu. Beda dengan di daerah temperata. Maka wajar nanti kita lihat bagaimana keanekaragaman hayati atau biodiversitas di daerah tropis itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan di daerah yang lainnya. Ya, ini kita catat ini Indonesia ya. Anda bisa lihat lah ya. Bagaimana hebatnya Indonesia. Ini sebagai informasi saja. Jika dilihat dari data yang berhubungan dengan keanekaragaman spesies Indonesia, itu menempati urutan papan atas. Ya. Jadi Anda bisa lihat, ini diteliti oleh Mitmeyer tahun 97 dan kembali dipublikasikan 2011. Jadi Anda bisa lihat, Indonesia memiliki keanekaragaman hewan yang sangat tinggi. Indonesia menempati
urutan kedua dunia untuk keanekaragaman mamalia. Ya. Jadi di Indonesia itu ada 515 spesies mamalia, 12% dari total, ya, ada di kita. Dan dari sana ini ada 39%-nya termasuk endemik. Ya, ada yang endemik. Apa yang endemik? Ya, mungkin Anda sudah kenal, ada babi rusa, ada cendrawasih, ya, ada badak bercula satu yang mungkin tanda tanya masih ada atau sudah punah, tapi catatan terakhir masih ada, ya, di ujung kulon, dan berbagai jenis yang lainnya. Gitu. Ya. Ini untuk mamalia, mohon maaf tadi burung ya, babi rusa dan itu mungkin yang saya maksud. Ada juga kambing hutan yang sangat khas, yang kemarin-kemarin itu ada orang yang mempublikasikannya di YouTube, sangat menarik gitu ya. Luar biasa, hutan di kita itu banyak sekali kan hewan-hewan mamalianya. Orangutan ya, itu Anda sudah tahu lah ya. Kemudian urutan keempat dunia untuk keanekaragaman reptil. 7,3% dari total reptil di dunia ada di Indonesia, 511 spesies. 100 spesies termasuk endemik, ya salah satunya komodo ya. Kemudian urutan kelima di dunia untuk kekayaan apes, ya. Ada sekitar 1.531 spesies, 17% dari total keanekaragaman burung di dunia. Ya. Dan ternyata ini tadi yang saya katakan, ada 397 spesies termasuk endemik, ya salah satunya burung apa namanya yang di Papua itu ya, Paradisea itu. Kemudian untuk amfibia itu ada posisi Indonesia itu di posisi ke-6. Ada 270 spesies amfibia. Ya, 100 spesies diantaranya endemik. Ya, kemudian untuk binatang tidak bertulang belakang itu ditemukan sampai 2.827 spesies. Kemudian ada 121 spesies kupu-kupu dan diantaranya 44% endemik. Ya. Jadi luar biasa, bahkan primatanya ya, Indonesia memiliki 60 spesies primata. Ini monyet-monyetan ya. Jadi terbanyak urutan ketiga dunia. Ya. Dan 18% merupakan spesies endemik seperti bekantan ya di Kalimantan, Nasalis larpatus ya. Kemudian Indonesia menjadi satu-satunya negara setelah Brasil dan Kolombia dalam kekayaan ikan air tawar. Ya. Jadi ditemukan sekitar 1.400 spesies ikan air tawar. Belum yang di lautnya, ini yang air tawarnya. Ya. Jadi luar biasa keanekaragaman atau kekayaan biodiversitas Indonesia ya. Gitu. Cuma sayang, betul Indonesia menjadi yang paling hebat, nanti kita akan lihat masalahnya. Bahkan Anda bisa lihat di sini untuk tumbuhan itu ada 38.000 spesies. Jadi kita memiliki 55% dia, maksud saya cukup besar, di mana 55% diantaranya endemik. Palam di Indonesia itu menempati urutan pertama keanekaragamannya. Ada 477 spesies, diantaranya 22% endemik. Ya. Lalu lebih dari seluruhnya ada 350 pohon penghasil kayu bernilai ekonomi penting terdapat di negara Indonesia. Tadi sudah dikatakan Dipterocarpaceae. 155 diantaranya endemik di Kalimantan. Ya. Jadi ini kekayaannya luar biasa kita. Ya. Tapi apakah ini masih ada sampai sekarang? Mudah-mudahan demikian. Ya. Baik, itu Indonesia ya. Makanya dengan 17.000 pulau, dikurangi 2 lah ya.
ya wajar kalau Indonesia yang berada di garis khatulistiwa itu memiliki keanekaragaman biodiversitas yang sangat tinggi. Ya. Baik, ini sekarang kita lihat beberapa faktor yang apa namanya ya menyebabkan biodiversitas di daerah tropis ini tinggi ya. Anda bisa lihat. Yang pertama, bioma hutan tropis dianggap sebagai bioma tertua di dunia sehingga memiliki jumlah spesies yang lebih banyak. Ya. Jadi bioma tropis dianggap sebagai bioma tertua di dunia sehingga memiliki jumlah spesies yang lebih banyak karena makin tua berarti makin banyak disediakan habitat niche bagi organisme yang lain. Luas daerah tropis sangat luas ya dan memiliki suhu dan kelembaban yang konstan sehingga menyediakan banyak habitat bagi organisme. Sekira tadi sudah didiskusikan, dibahas. Dan yang menarik ini terjadi isolasi geografi ya. Jadi akibat perubahan permukaan air laut dan glasiasi sehingga spesies besar dan kompleks ya, sehingga spesiasi lebih besar dan kompleks dibandingkan dengan daerah lain. Ya. Karena tadi kemudian iklim ya sepanjang tahun hangat ya, sehingga stabil, sehingga ketersediaan makanan juga relatif konstan, ya. Sehingga banyak organisme yang bisa bertahan hidup. Lalu tingkat energinya tinggi karena adanya paparan cahaya matahari sepanjang tahun, ya, sehingga menghasilkan biomasa yang tinggi dan banyak organisme yang mampu hidup. Lalu kehadiran serangan patogen juga ternyata sangat intensif, ya, karena kekayaan alam di kita tidak saja ada yang memberi manfaat, tapi juga memberikan masalah, karena dia penyebab sakit, ya, karena sifatnya patogen. Tapi ternyata ini penting karena hubungan antara inang dan patogen, host pest itu terus selalu berevolusi karena satu tidak mau disakiti sehingga berupaya untuk memberikan pertahanan, tapi yang satu juga terus mengembangkan diri agar supaya tetap menjadi parasit atau patogen pada inangnya itu. Ya, sama seperti tumbuhan itu sebenarnya secara alami tidak suka di grazing oleh herbivore. Ya, oleh karena itu mereka berevolusi dari waktu ke waktu, ya, sehingga menyebabkan satu saat tidak palatable untuk herbivore. Tapi herbivore pun mampu mengembangkan diri, jadi terus berevolusi sehingga keanekaragaman spesies menjadi meningkat gitu dari waktu ke waktu. Ya. Kemudian gangguan fisik alami ya menimbulkan celah dan mungkin cahaya matahari masuk sehingga memungkinkan terbentuk spesies baru gitu. Ini yang menarik ya. Contoh yang sederhana. Jadi ketika kebun botani yang sudah sangat tua waktu sebelum ditebang terakhir itu kan kalau Anda ke sana lantainya itu kan relatif bersih ya, yang ada pohon-pohon tinggi itu ya. Ada yang pohon tinggi itu ada berbagai jenis pohon. Itu waktu ada kegiatan karena takut tumbang dan lain sebagainya yang bisa menelan korban atau merugikan, maka dilakukanlah penebangan. Ya, yang tadinya dasar kebun botani itu relatif sedikit sekali tumbuhan yang bisa eksis di sana, tapi ketika tumbuhan yang besar tinggi itu dipotong, itu dalam hitungan hari muncul berbagai generasi baru yang bisa tumbuh di sana gitu. Kenapa? Karena ternyata setelah pohon yang besar terbuka, cahaya matahari lebih banyak mengenai permukaan tanah dan itu bisa memberikan stimulus bagi tumbuhan baru untuk tumbuh dan berkembang dan mungkin saja ada spesies baru di situ.
ya. Sama ketika ada badai di satu tempat, ya, seperti kemarin waktu ada badai di Nusa Tenggara Timur kalau tidak salah, ya, itu ketika pohon-pohon besar yang sudah berumur tua habis di apa namanya kena badai, dalam waktu singkat dasar hutan yang tadinya sangat sedikit sekali tumbuhannya tiba-tiba penuh dengan tumbuhan-tumbuhan baru, dan itu ternyata bisa saja muncul spesies baru gitu ya. Jadi gangguan fisik alami ini bisa menimbulkan celah yang memungkinkan cahaya matahari masuk sehingga memungkinkan terbentuk spesies baru gitu. Ya, bisa saja di situ. Ya. Atau mungkin saja ada biji yang mengalami dorman yang cukup lama dan induknya mungkin sudah tidak ditemukan. Bisa saja pada saat itu bisa tumbuh berkembang baru. Lalu jangan salah, abu vulkanik dari gunung berapi itu banyak mengandung unsur hara, ya, yang sangat penting untuk berbagai spesies tumbuhan, sehingga tanah menjadi subur, tumbuhan bisa tumbuh dengan subur. Jadi ini sejumlah faktor yang bisa menyebabkan daerah tropis itu, termasuk di Indonesia, ya, keanekaragamannya atau biodiversitasnya itu tinggi. Ya, tadi sudah disampaikan. Ya, walaupun demikian, Indonesia termasuk negara megadiversitas dunia, tapi Indonesia juga menjadi hotspot, ya. Jadi 2 dari 35 kawasan hotspot biodiversitas dunia ada di Indonesia, yaitu paparan Sunda, Sundaland, dan Wolos. Ya. Kawasan hotspot ini ternyata memiliki biodiversitas yang sangat tinggi. Namun 70% biodiversitasnya terancam gitu. Jadi keanekaragamannya tinggi, tapi ancaman terhadap hilangnya keanekaragaman juga tinggi karena ternyata dikenal ini hotspotnya ya, paparan Sunda. Jadi Jawa, Sumatera itu ya Anda sudah tahu lah bagaimana kerusakan di sana. Ya. Termasuk di sekitar Woles yang sekarang Anda tahu sendiri bagaimana di Sulawesi itu sampai ke apa namanya Nusa Tenggara Barat itu bagaimana apa ya penambangan berbagai jenis bahan tambang luar biasa terjadi. Ya. Nah ini yang bisa menyebabkan Indonesia menjadi negara yang terancam biodiversitasnya. Ya. Bayangkan 35 ada 2 di kita. Ya. Begitu. Baik. Ada yang ditanyakan sampai sini? Halo? Ya. Fatma Ainul Ilmiah. Halo. Fatma. Halo Fatma, tidurkah? Halo Bapak, mohon maaf barusan dari toilet. Nah, dari toilet, ngapain ke toilet segala? Bapak, kebetulan saya ada yang ingin ditanyakan terkait endokarst dan exokarst. Itu contohnya bagaimana ya Bapak? Ya tadi kan sudah disampaikan di situ ditandai dengan batuannya berupa batuan karbonat kapur, berarti ya daerah-daerah biasanya
kalau menurut sejarahnya, seperti Anda tahu misalnya Padalarang, tahu ya? Anda Tahu, Bapak. tahu kan? Situ kan sekarang jadi tambang kapur kan? Dulunya kan hutan cukup luas, dan dari sejarahnya itu dulu sebenarnya laut katanya. Dan itu ditandai dengan banyak ditemukannya fosil-fosil hewan laut di daerah itu. Gitu. Jadi tidak semua spesies tumbuhan maupun hewan bisa tinggal di sana, gitu. Ya, karena ditandai dengan sifat tanahnya yang basah, kapur tadi ya. Kemudian airnya juga tentu pasti basah, gitu. Begitu? Baik, Bapak, terima kasih. Ya. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita lanjut saja. Ya. Rinjani, halo Rinjani. Halo Rinjani, ke WC juga? Halo Rinjani, suaranya tidak keluar? Oke, kalau tidak ada yang tanyakan, kita lanjut saja. Ya. Sekarang kita lihat nilai-nilai biodiversitas. Kenapa ini menjadi penting? Gitu. Ya. Kalau tadi bagaimana keanekaragaman atau biodiversitas dan faktor-faktor yang menyebabkannya. Dan sekarang kita lihat bagaimana nilai-nilai biodiversitas. Gitu ya. Ada dua kategori utama nilai biodiversitas. Yang pertama nilai intrinsik atau inherent, dan yang kedua adalah nilai utilitarian atau instrumental atau nilai ekstrinsik. Ya. Jadi kalau ada nilai intrinsik pasti ada nilai ekstrinsik, gitu ya, lawannya. Nah, apa yang maksud dengan nilai intrinsik? Anda bisa lihat di sini. Dinda, halo Dinda. Dinda. Iya, Bapak. Dinda Widyani. Ya, Bapak. Bisa dibaca, coba dibaca yang keras. Apa yang maksud dengan nilai intrinsik? Nilai intrinsik dari suatu entitas mengacu nilai intrinsik dari suatu entitas mengacu nilai yang telah dan atau dirinya sendiri independen dari penggunaannya, fungsi atau nilai untuk setiap objek lain. Nilai intrinsik menggambarkan nilai yang melekat dari suatu organisme independen dari nilainya kepada siapapun atau apapun. Nilai intrinsik sama nilai eksistensi. Ngerti nggak? Nilai intrinsik ini. Ngerti nggak? Halo? Ngerti nggak? Kalau ngerti ngomong, kalau ngerti Kurang paham, Bapak. apanya yang tidak paham? Bingung, Pak. Jadi nilai intrinsik ini kalau Anda lihat dari apa yang dijelaskan di
slide ini. Jadi nilai intrinsik itu adalah nilai yang memang dimiliki oleh biodiversitas itu, gitu, tanpa melihat sudut pandang apapun, tanpa melihat sudut pandang manusia, gitu. Nah, kalau melihat secara individu, semuanya penting karena semuanya punya peran, kan? Ya, punya tugas, punya fungsi, ya, punya kepentingan masing-masing itu, kan? Nah, itu yang disebut dengan nilai intrinsik. Ya. Contoh tumbuhan, mungkin rumput itu menurut kita yang ada di halaman itu tidak punya manfaat, tapi bagi tumbuhan sendiri dia punya manfaat, kan? Dia harus hidup, harus tumbuh, berkembang, harus memperbanyak turunannya dan lain sebagainya, kan? Itu. Ya, itu nilai intrinsik. Ya. Mudah-mudahan paham, ya. Jadi nilai yang ya melekat pada dirinya, tidak peduli dengan lingkungannya. Dia punya nilai untuk dirinya sendiri, gitu. Ya. Nah, berbeda dengan nilai, jadi nilai intrinsik ini sama dengan nilai eksistensi. Ya. Lalu yang Anda bisa lihat di sini, apa itu nilai eksistensi? Nah, merupakan nilai yang dimiliki oleh biodiversitas karena keberadaannya. Ya. Nilai ini tidak berkaitan dengan potensi suatu organisme tertentu, tapi berkaitan dengan beberapa faktor, yaitu hak hidupnya. Ya. Jadi dia punya hak hidup, gitu, sebagai salah satu bagian dari alam. Ya. Jadi dia juga nilainya itu dikaitkan dengan etika, ya, yang kemarin itu. Ya, misalnya dari segi etika agama, berbagai agama dia menganjurkan misalnya untuk memelihara alam dan ciptaannya, kan, gitu. Ya, itu. Lalu juga ini faktor estetika bagi manusia, ternyata keberadaan biodiversitas itu bisa menjadi sangat penting segi estetik bagi manusia. Orang kenapa jauh-jauh datang ke suatu tempat yang sulit dijangkau? Karena ternyata di tempat itu ada keindahan yang dibangun oleh berbagai macam biodiversitas, misalnya. Ya, seperti itu. Jadi ini nilai biodiversitas dari segi intrinsik atau inherent atau eksistensi. Ya. Baik. Yang kedua adalah nilai instrumental. Ya, nilai instrumental ini kalau Anda lihat, sesuatu memiliki nilai instrumental jika meningkatkan kesejahteraan atau kualitas beberapa entitas berharga atau keadaan. Namanya juga instrumental, ya. Jadi ini terkait dengan manfaat, ya, dan non manfaat tentunya. Ya, dan beberapa sumber nilai guna ini disebut sebagai nilai utilitarian. Apa manfaat dari nilai utilitarian? Adalah pertama, nilai pemeliharaan kehidupan. Ya, kehidupan manusia tergantung pada sistem-sistem yang dan proses-proses biologi untuk keberlangsungannya, kesehatan dan sebagainya yang perlu dukungan dari lingkungan, kan? Ya. Nah, semua biodiversitas itu punya fungsi-fungsi itu. Ya. Punya peran-peran itu. Bisa saja sebagai sumber nutrisi, bisa saja menjadi bahan pakaian, bisa saja menjadi yang lainnya lah, ya, sangat luas, ya. Baik itu yang berasal dari sumber liar maupun yang dibudidayakan, gitu. Ya. Contoh siklus air, ya, ternyata sangat bermanfaat bagi manusia. Ya. Lalu nilai kenyamanan. Biodiversitas bukan hanya menyediakan sesuatu yang diperlukan untuk kelangsungan hidup saja, tapi juga dapat meningkatkan standar hidup, kenyamanan, sukacita bagi kehidupan, termasuk ke dalam nilai kenyamanan, yaitu biodiversitas sebagai sumber ilmu pengetahuan.
sarana untuk olahraga, rekreasi, budaya, dan seni. Kan tidak ada di situ untuk pemeliharaan kehidupannya, tapi banyak dimanfaatkan untuk nilai-nilai seperti itu, ilmu pengetahuan, sarana untuk olahraga, rekreasi. Jadi ternyata dari nilai instrumental juga ternyata biodiversitas punya nilai yang luar biasa. Ya. Nah, ini khusus tentang ekosistem, ya, karena tadi sudah dikatakan ekosistem itu merupakan bagian dari biodiversitas. Ternyata ada 3 fungsi penting dari ekosistem. Jadi ada 3 layanan penting dari ekosistem, ya. Jadi jasa lingkungan penting yang disediakan biodiversitas adalah jasa pendukung, jasa pengaturan, dan jasa penyediaan, dan jasa budaya, gitu. Jadi kalau Anda lihat dari gambaran ini, ya, sangat jelas ada 3. Pertama, jasa pendukung. Ya, jasa pendukung lingkungan merupakan jasa merawat kondisi-kondisi untuk kehidupan di bumi. Ya, seperti apa? Produksi oksigen, siklus biokimia, pembentukan perawatan sawah, ya, produktivitas primer, polinasi, penyebaran biji, penyediaan habitat. Itu merupakan jasa pendukung dari ekosistem. Ya, kemudian juga ada jasa pengaturan. Apa contohnya? Anda bisa lihat di sini bagaimana ternyata tumbuhan bisa berperan penting dalam perawatan kualitas udara, termasuk siklus biogeokimia tadi, ya, turunnya hujan, lalu juga pengaturan iklim, ya, pengaturan air, pengendalian banjir, dan lain sebagainya. Anda bisa lihat di sini. Ini jasa pengaturan. Lalu juga ada jasa penyediaan, ya. Jasa penyediaan, Anda bisa lihat di sini, merupakan jasa penyediaan produk yang didapat dari ekosistem. Anda bisa lihat di sini. Makanan, pakaian, naungan, bahan bakar, kayu, serat, dan lain sebagainya, ya. Anda di sini dikatakan ada 103 spesies tanaman yang memasok pangan berat, ya, sumber kalori, protein, dan lemak, ya, untuk yang biasa dimanfaatkan oleh negara-negara di dunia. Jadi ada 3. Lalu kalau yang budaya itu sudah jelas banyak juga penyedia budaya. Budaya di setiap tempat itu erat sekali kaitannya dengan ekosistem yang ada di dalamnya. Contoh budaya di Papua kan berbeda dengan di Kalimantan, berbeda dengan di Jawa, gitu. Karena ternyata ekosistem di tempat-tempat itu menjadi berbeda, gitu, ya. Kenapa? Karena ekosistem itu menyediakan sarana prasarana untuk tumbuh berkembangnya suatu budaya. Ya. Baik, berikutnya kita lihat ini bagian yang terakhir, ancaman terhadap biodiversitas. Ya, ada ancaman langsung, sudah sangat jelas, ya, ini perusakan habitat. Jadi ada degradasi, deforestisasi, kemudian juga ada fragmentasi habitat, ya. Jadi Anda sudah sangat tahu nih fragmentasi habitat ini sebenarnya tidak langsung merusak habitat secara langsung atau ekosistem, tapi terpotong-potong. Jadi beberapa spesies yang punya daerah hidup tertentu menjadi sangat terbatas dan itu menyebabkan bisa saja jadi punah. Contoh misalnya gajah, harimau, badak, ya, termasuk tadi yang saya sebutkan kambing hutan misalnya. Mereka kan sudah belajar kalau waktu tertentu di daerah ini tersedia makanan yang baik, tapi periode tertentu makanan ini sudah tidak disediakan karena musiman, dia harus pindah ke tempat yang lain. Nah, ketika terpotong habitatnya karena ada pengubahan, misalnya jadi pemukiman dan lain sebagainya, jelas itu menjadi penghambat hewan tadi sebagai contoh untuk memperoleh makanan, dan itu bisa menyebabkan kematian, ya. Dan yang sangat penting ini ada introduksi spesies invasif, ya. Ini karena manusia, ya. Ini populasi menyebar serta melampaui penyebaran normalnya. Ya, kita tahu
secara normal tikus itu tidak ditemukan di Australia. Ya. Kelinci itu tidak ditemukan di Australia. Lalu unta juga demikian. Lalu kerbau air juga sama, tidak ditemukan di Australia. Tapi sekarang mereka merajalela di sana karena tidak ada pemangsanya. Dan siapa yang memindahkannya? Manusia. Dan mereka sangat invasif. Dan ini jelas mengancam siapa? Biodiversitas di sana. Ya. Bisa tumbuhannya, bisa hewan lain yang sama-sama mengkonsumsi tumbuhan. Ya. Sebagai contoh, misalnya karena kelinci dan kerbau liar tadi, spesies asli sana yang herbivore seperti kanguru menjadi terhimpit, terancam punah juga. Ya. Lalu perubahan iklim, ya ancamannya yang langsung ini. Ya, perubahan iklim definisi sebagai perubahan. Jadi kondisi Anda bisa lihat di perubahan iklim ini definisikan sebagai perubahan kondisi cuaca rata-rata yang bertahan selama beberapa periode. Ya, artinya perubahan iklim ini misalnya kisaran temperatur yang biasanya di kita itu mungkin siang 30-an lah gitu ya. Malam katakanlah terendah 18. Nah, nanti bisa saja bergeser. Jadi 25 ke 40 misalnya. Nah, itu dan bertahan lama gitu. Itu sudah terjadi perubahan iklim. Tapi kalau kisarannya perubahannya masih di antara kisaran itu belum mengalami perubahan iklim. Jadi Anda tahu sendiri ketika perubahan iklim terjadi, ini menyebabkan suhu berubah, curah hujan berubah, ya, cuaca buruk juga bisa terjadi kapan-kapan, ya, yang tadinya jarang menjadi sering, gitu ya. Nah, yang jelas sistem iklimnya mengalami perubahan dan ini tentu menjadi masalah buat berbagai organisme karena mereka harus menyesuaikan lagi dengan kondisi yang baru. Dan kalau kondisi lingkungan yang baru mampu diadaptasinya, dia bisa eksis. Tapi ya, kalau tiba-tiba ini bisa menjadi masalah besar. Ya, karena kenapa organisme di daerah temperata bisa bertahan hidup, walaupun perubahannya Anda tahu sendiri kan, musim dingin, musim semi, dan terus gitu ya. Ternyata perubahan dari satu musim ke musim yang lain itu relatif smooth gitu ya. Jadi dari musim semi ke musim gugur itu tidak ujuk-ujuk rendah temperaturnya, tidak bertahap gitu ya. Misalnya dari 25 derajat menurun terus ya dari waktu ke waktu itu dan akhirnya masuklah di temperatur misalnya 5 derajat ya. Sehingga daun menggugurkannya. Dan masuk ke musim dingin pun sama, tidak ujuk-ujuk minus 10, tidak. Ya, turun dari 5 itu 4, 3 terus dari waktu ke waktu. Jadi kalau perubahannya seperti itu, ya tidak tiba-tiba, maka berbagai organisme yang tinggal di sana sudah mempersiapkan diri, gitu. Sehingga mereka tidak punah. Polusi juga ternyata ini sudah tahulah banyak zat-zat yang dihasilkan oleh aktivitas manusia yang berupa polutan ini bisa mengancam kehidupan. Ya, misalnya hujan asam, ujung-ujungnya itu ya. Jelas ini sangat berbahaya. Lalu berikutnya ada ancaman tidak langsung terhadap biodiversitas. Apa itu? Anda bisa lihat di sini. Ya. Yang paling utama adalah kelebihan jumlah penduduk. Ya. Yang diperparah dengan kekuatan sosial, ekonomi, dan politik tertentu. Nah, ini yang terjadi di kita sekarang ini. Ya. Penduduknya banyak, ya, dan yang aktivitas-aktivitas yang terjadi di Indonesia itu ternyata, ya Anda sudah mungkin mendengar dengan kelompok oligarki gitu ya, yang punya duit besar, yang bisa mengatur segalanya, yang bisa membuat undang-undang secara tiba-tiba muncul, disahkan, sehingga mereka bisa melakukan aktivitas mengeksploitasi sumber daya alam,
sehingga mengancam biodiversitas. Itu terjadi di kita sekarang gitu ya. Dan kalaupun ada aturan penegak hukum tumpul terhadap mereka dan kuat terhadap yang lemah gitu. Nah, ini jelas-jelas sangat mengancam biodiversitas di kita. Dan ini sedang terjadi di kita sekarang ini. Anda bisa cek sendiri lah ya. Begitu. Jadi selain satu sisi kita bergembira dengan keanekaragaman yang luar biasa ya, di sisi lain ternyata ya kita pun sedang memperoleh ancaman kehilangan keanekaragaman hayati tersebut. Begitu ya. Itu mungkin jadi keanekaragaman hayati atau biodiversitas yang bisa, jadi itu hanya katakanlah prolog saja. Berikutnya silakan Anda saja kaji secara mandiri. Anda nanti kan menjadi orang-orang biologi, Anda menjadi guru biologi, dan kita sebagai guru juga harus mengingatkan bahwa biodiversitas adalah modal pembangunan berkelanjutan. Karena ketika biodiversitas ini hilang dari kita, maka modal pembangunan berkelanjutan pun pasti hilang. Gitu. Ya. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau Pak Wahyu mau menambahkan? Sudah cukup sebenarnya Pak. Mungkin tadi saya apakah mengenai usaha-usaha untuk pelestariannya mungkin bisa mahasiswa baca sendiri ya mengenai pelestarian keanekaragaman hayati untuk tingkatan gen, untuk tingkatan dan ekosistem, bagaimana mengenai konservasi in situ, ex situ, ya. Kemudian nanti itu di pertemuan berikutnya Pak Bayu. Itu yang mungkin nanti sebagai salah satu usaha-usaha dalam pelestarian keanekaragaman hayati. Itu mungkin tambahannya Pak. Terima kasih Pak. Ya, nanti khusus untuk konservasi ada satu kali lagi pertemuan. Iya. Ya, ada konservasi. Jadi karena sadar bahwa keanekaragaman hayati itu sesuatu yang sangat penting dan disadari betul itu bagian dari modal pembangunan gitu ya. Maka pemerintah pun atau dunia pun berupaya menjaga itu semua supaya tetap lestari ya. Jadi yang luar biasa apa yang sudah disepakati oleh lembaga-lembaga internasional dari berbagai konferensi di negara-negara maju itu sudah dilaksanakan dengan baik gitu ya. Justru terjadi sebaliknya di negara-negara berkembang seperti Indonesia, keanekaragaman hayati itu terus terancam. Sementara di negara maju justru semakin nyaman keanekaragaman itu karena mereka sadar betul itu sangat penting. Hutan-hutan di daerah Eropa itu sudah luar biasa kualitasnya, bertentangan dengan di daerah-daerah negara berkembang seperti yang ada di Asia dan negara-negara Afrika ya. Makin lama bukan makin baik. Mudah-mudahan satu waktu ada perubahan yang signifikan bisa kembali normal. Ya, ada yang ditanyakan? Jadi kalau Anda lihat tadi nilai-nilai biodiversitas itu luar biasa ternyata ya. Dan bahkan ekosistem secara tersendiri punya jasa-jasa termasuk jasa budaya ternyata ekosistem itu. Ya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya ingatkan ini adalah pertemuan keberapa? 8, 9, 10 ya. Nah, ke-10. Berarti tinggal berapa pertemuan lagi? 10, 5 pertemuan lagi ya. Dan jangan lupa tugas besar Anda, ya, penelitian Anda tentang masalah-masalah di lingkungan itu mohon segera dituntaskan karena mungkin kalau tidak ada masalah di pertemuan ke-13 ya Pak Wahyu akan mulai dipresentasikan hasilnya.
Begitu. Jadi kalau ke-13 ini ke-10 berarti tinggal 2 minggu lagi. Ya, segera tuntaskan. Ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya kira itu untuk hari ini ya. Masih ada 2 menit. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau tidak ada, ya kita tutup saja dengan membaca hamdalah. Terima kasih Pak Wahyu. Terima kasih semuanya yang sudah memberikan perhatiannya. Jadi, ya, kita tutup saja dengan hamdalah. Mudah-mudahan apa yang sudah kita kerjakan dapat pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup saja bagi yang muslim yang baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa tugasnya dituntaskan. Izin lab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.